Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Teman-teman, kalau selama Anda merayakan Natal di gereja Anda, yang mungkin Anda yang tinggal di kota, Anda menikmati suasana Natal begitu indah, begitu megah, apalagi Anda masuk ke gereja besar dengan gedung yang tinggi, gedung yang besar, yang megah, difasilitasi dengan fasilitas yang lengkap, ada AC dan Anda menikmati ibadah dengan sejuk karena AC-nya yang sangat dingin. Tetapi berbeda dengan banyak gereja-gereja kecil seperti salah satu video yang akan kita saksikan di video nanti. Mereka adalah jemaat Katolik ya, Santos yang ada di Sumatera Barat, dan posisi letak gereja tersebut itu jauh dari pusat kota Sumatera Barat atau di Padang. Kemungkinan besar jarak tempuh dari gereja tersebut ke kota Padang itu sekitar 30 kilometer. Dan nampak sekali bahwa pemerintah di sana tidak memperhatikan gereja ini. Buktinya tidak ada akses jalan, bahkan listrik, dan bahkan gedung gerejanya itu sangat-sangat sederhana. Tetapi saya melihat videonya betapa jemaat-jemaat di sana sangat antusias dan sangat bersukacita, bukan hanya pada waktu mereka merayakan Natal, tetapi pada waktu mereka masuk di hari Minggu, mereka senantiasa antusias untuk beribadah. Nah, kita akan simak videonya. Mari kita lihat bersama-sama. Ini disiarkan oleh SCTV ya, salah satu siaran nasional ya. Mari kita simak bersama-sama. Tersuruk di hutan belantara dan jauh dari keramaian. Sebuah gereja yang sangat sederhana, didirikan oleh ratusan umat Kristiani di daerah Sungai Pisang sekitar 30 km dari pusat kota Padang. Di gereja ini, mereka merayakan Natal dan beribadah setiap minggu. Untuk mencapai gereja yang berlokasi di tengah hutan dan di puncak bukit, jemaatnya harus mendaki dan berjalan kaki di jalan setapak dengan waktu tempuh sekitar setengah jam. Saat malam, mereka harus berjalan di tengah kegelapan dan diterangi oleh cahaya senter atau senter dari telepon genggam masing-masing. Tak ada penerangan listrik di sepanjang jalan menuju rumah ibadah itu. Gereja ini didirikan oleh pendatang yang banyak bermukim di daerah Sungai Pisang, Bungus, dan Bungus Selatan. Meski berada di tengah hutan, jemaat Kristiani sangat senang beribadah di bangunan sederhana yang mereka beri nama Gereja Santo Stefanus. Wah, ini jemaat Umat kita cukup senang karena itulah yang kita alami selama ini untuk tempat kapel kita ini untuk beribadat. Ini walaupun jauh dari tepi jalan, tetapi mau tak mau karena umat kita Katolik terletak di tepi sungai, ya mau tak mau harus kita jalankan supaya umat kita di sini bisa menjalankan ibadat. Tetapi kondisi tempat kita di sini ya seperti jalannya ya dan lampunya pun tidak begitu terang kalau memang ada acara malam. Saat Natal, polisi dari sektor Bungus Teluk Kabung menjalankan tugasnya, memberikan pengamanan umat Kristiani yang beribadah. Ini sudah lama berdiri, kemudian kerjasama kita sama pihak pengurusnya segini juga rutin melakukan pengamanan. Ini pengamanannya tidak hanya malam Natal, kita tiap hari Minggu juga ikut melakukan pengamanan. Kita springkan anggota kita di sini. Kemudian karena ini hari raya Natal, cuma eskalasinya umatnya lebih banyak, kami menerjunkan anggota di sini lebih kurang 10 atau 12 personil Staf Babin Kamtipmas. Sejatinya, pemerintah Kota Padang harus memfasilitasi rumah ibadah ini dengan berbagai fasilitas, seperti aliran listrik dan membangun jalan menuju gereja Santo Stefanus. Karena beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya, dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Alfi melaporkan dari Padang. Ya, demikianlah video singkat ya yang sudah kita saksikan, dan ini disiarkan oleh
SCTP langsung ya. Jadi viral gereja Santo Stefanus di Padang tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah itu. Ya, ini tulisannya di sini dibuat captionnya ya. Jalanannya masih tanah, tidak ada akses listrik, dan kita bersyukur ya ada aparat keamanan kepolisian yang juga ternyata memperhatikan dan juga turut mengamankan, menjaga jemaat di tempat tersebut pada waktu mereka melaksanakan ibadah baik di hari Minggu dan juga di hari besar seperti hari Natal ini. Kita bersyukur ya karena aparat keamanan khususnya kepolisian itu sudah menjalankan tugas mereka dengan baik ya. Tadi kita mendengarkan dari Kompolnya sendiri memberitahu bahwa yang diutus untuk mengamankan baik untuk ibadah dan juga di dalam malam Natal dan perayaan Natal itu sekitar 1 sampai 10 orang yang diturunkan. Dan apresiasi untuk Bapak Kepolisian yang juga ikut memperhatikan dan menjaga keamanan dalam perayaan Natal tersebut. Dan ini tentu sekaligus jadi informasi supaya pemerintah yang ada di Sumatera Barat kiranya terbuka dan mendengar video ini dan juga boleh memperhatikan jemaat yang ada di gereja Santos tersebut supaya mereka juga didukung dengan membantu untuk membuat jalan sehingga jemaat yang beribadah mereka bisa pergi ke gereja dengan jalan yang baik, tapi juga didukung dengan aliran listrik sehingga jalan sepanjang mereka mau beribadah itu ada penerangan sehingga jemaat tersebut menikmati dan mereka tidak takut ya, apalagi tadi posisi gerejanya ada di bukit dan jauh dari pemukiman. Tapi walaupun kondisi gereja tersebut jauh dari kota dan jemaatnya memang semua adalah rata-rata adalah perantau, tapi mereka sangat antusias apalagi di momen Natal ini. Nah, saya akan ajak kita baca satu ayat untuk menutup video ini. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9 ya. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Ini saya baca di bagian A-nya saja. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, tetapi engkau kaya. Nah, ini adalah satu surat di mana Rasul Yohanes menuliskan surat untuk ketujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu ini ya, bahwa jemaat Smyrna ini adalah orang-orang yang sulit, orang-orang yang miskin, tetapi mereka adalah orang-orang yang kaya di dalam iman. Nah, walaupun jemaat yang ada di gereja Santos tersebut mereka adalah orang-orang pendatang, orang-orang sederhana, tetapi mereka kaya secara rohani dan dibuktikan dengan mereka sungguh-sungguh mencari dan mau beribadah kepada Tuhan melalui fasilitas gereja yang sangat kecil, yang sangat sederhana. Ya, kita dukung doa supaya gereja Santos tersebut terus berkembang, tetap eksis, tetap menjalankan pelayanan sehingga gereja tersebut terus mengambil bagian di dalam amanat agung sehingga banyak orang boleh mendengar Injil dan jemaat yang bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita dan juga boleh memberikan edukasi, informasi, dan kita doakan juga supaya pemerintah di Sumatera Barat, khususnya Padang, boleh memperhatikan gereja tersebut. Demikian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.